mau pergi untuk wawancara di PT Solo Abadi Indonesia. See you. Guys, jadi di sini aku udah bareng Mbak Dita, salah satu narasumber kita dari Solo Abadi Indonesia. Oke Mbak Dita, sebelumnya perkenalkan nama aku Syafila Salisa dari Informatika UNS Angkatan 2023. Jadi tujuan kami di sini itu untuk mewawancarai Mbak Dita untuk keperluan tugas etika profesi kami. Oke, perkenalkan namaku Dita. Aku di sini sebagai salah satu staf Departemen IT yang pegang jobdesk sebagai sistem analis. Boleh minta tolong mati yang berarti tadi Mbak Dita kan sudah bilang ya, sebagai di Departemen IT itu sebagai sistem analis sama Sistem analis saja. sistem analis doang. Nah, itu tuh tugasnya ngapain aja Mbak? Analis. Oke, jadi mungkin aku sedikit intro dulu ya, prolog dulu. Jadi di sini tuh kami sebagai Departemen IT itu tuh membuat sistem informasi untuk manajemen kantor. Jadi bentuknya kayak ERP gitu. Terus untuk sistem analis sendiri itu jobdesknya ada beberapa data ya. Yang pertama ada yang namanya collect data. Biasanya aku sebagai sistem analis melakukan collect data itu dengan melakukan wawancara ke user terkait. Misal aku mau bikin fitur untuk yang ada di marketing. Jadi aku nanti collect datanya dengan mewawancarai staff dari departemen marketing. Begitu juga untuk yang departemen-departemen yang lainnya. Terus selanjutnya dari hasil diskusi itu tadi, nanti aku bisa diskusikan lagi sama role kerja yang lain, yaitu dari UI UX. Nah, dari UI UX nanti kami itu biasanya berdiskusi soal flow yang udah kita dapat dari hasil diskusi pas collect data itu. Nah, dari situ nanti berarti dibuatlah dokumentasi. Jadi dokumentasinya itu nanti yang bakalan dikonsumsi sama tim developernya. Nah, kalau untuk dokumentasi sendiri di tempat kami yang biasanya digunakan itu tuh ada proses bisnis, flowchart, sama yang namanya ERD. Jadi basicnya cuma 3 itu aja, nanti selebihnya itu biasanya kami komunikasikan secara langsung sama tim developernya. Kayak gitu sih kurang lebih, sama karena di sini tidak ada QA ya, jadi kadang itu sistem analis itu tuh juga melakukan tester, tapi secara manual aja, terkait keberjalanan sistem yang udah dibuat sama tim developernya. Kayak gitu sih, kurang lebih. Berarti kalau secara manual tuh kita menginputkan datanya secara manual gitu. Iya, betul. Jadi kayak bikin test case-nya juga test case yang sederhana, kayak aku mau ngecek login-nya, aku mau ngecek untuk form-formnya, apakah udah sesuai sama yang dibuat sama UI UX atau belum, kemudian nanti proses masuk ke database-nya kayak apa, terus proses setelah misal ada approval nih, kita approve, nanti dia efeknya kemana. Nah, itu pengecekan yang biasa saya lakukan secara manual. Gitu sih. Nah, buat jadi sistem analis itu ada kualifikasi tertentu nggak sih Mbak? Pasti ada ya, karena kan kita itu membuat dokumentasi yang bakalan dikonsumsi sama tim developer. Jadi ada sih kualifikasinya. Biasanya itu pasti memahami soal diagram-diagram yang biasanya dipakai kan. Kayak misal ya tadi udah tak sebutkan, kayak ada proses bisnis, terus ada yang namanya ERD, sama ada yang namanya flowchart. Nah itu tuh hubungannya cuma sama menerjemahkan apa yang dimau sama user untuk bisa ditransfer ke coding supaya nanti bisa jadi sistem. Kayak gitu sih. Kompetensinya, kualifikasinya itu kurang lebih. Sama mungkin untuk soft skill, pasti komunikasi ya, karena kan kita yang bertemu sama user. Yang kedua itu sama ada yang namanya critical thinking. Jadi misal user mintanya A, nggak serta-merta yang langsung kita terima. Kita juga harus mikir, kira-kira bisa diterapkan nggak sih sama sistem yang sekarang sedang dibangun. Kayak gitu-gitu sih, kurang lebih gitu. Terus
ada prinsip-prinsip etika yang dijaga nggak dalam menjalankan tugas sebagai sistem analis? Sebenarnya kalau etika itu enggak yang begitu secara tersurat dibahas ya, cuman karena aku di sini mengolah data, mengetahui semua data, pasti etika yang aku jaga itu soal kerahasiaan. Itu sih kurang lebih ya. Berarti Kira-kira. menjaga rahasia dari user sama dari user aja. Iya, betul. Karena kan di sini yang keseluruhan yang tahu data yang ada di sistem itu kan aku, sama ada sebenarnya satu sistem analis yang lain. Jadi ya itu, kami berusaha untuk menjaga itu aja. Pernah nggak sih Mbak kalau ada satu kasus gitu yang kerahasiaannya bocor atau gimana gitu? Boleh di-spill nggak apa ya? Gimana, Mas? Soal kerahasiaan yang bocor. Pernah sih, pasti dulu pernah. Karena memang basicnya karena miskomunikasi ya. Karena kan kita di sini bekerja kayak misal soal username sama password. Nah, itu tuh karena kami biasanya secara personal udah dekat. Jadi kita tuh biasa untuk share kayak, oh username-mu apa. Jadi nanti kalau misal kamu tidak bisa melakukan akses ke sistem, bisa tak wakilkan dulu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang masih sering terjadi di perusahaan kami. Kayak gitu sih. Ya. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya adalah karena kan pasti itu masalah ya sebenarnya dan tidak boleh sebenarnya dilakukan. Jadi cara untuk mengatasi permasalahan itu sendiri pasti ada teguran, kemudian diperjelas lagi aja untuk batasan-batasan kayak oke, kamu boleh melakukan ini tapi tidak boleh melakukan ini. Kamu boleh melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan ini. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Oh, berarti Ya, diperjelas batas-batasnya. betul. Hmm. Pun aku juga sebagai sistem analis juga harus bisa menyaring informasi mana yang boleh aku share ke yang lainnya, mana yang tidak boleh. Jadi kan kalau semisal kita lagi buat sistem, itu kan ada yang namanya collect data. Misal ada input ya, ada inputan, mana sih data yang boleh diakses sama user yang lain, mana ya nggak boleh. Nah, itu tuh yang benar-benar harus diperjelas di awal. Jadi kalau semisal, biasanya misal data pribadi ya, data pribadi memang sekarang kan ranahnya milik Departemen PNC, jadi yang lain juga tidak boleh mengakses. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus dibatasi dari awal. Kayak gitu sih. Sebagai sistem analis mau menuntut keterlibatan tinggi atau enggak? Iya, iya menurutku iya karena apalagi kita membuat sebuah sistem yang saling terhubung ya. Jadi misal ada perubahan di sini, nanti tuh dia akan efek kemana. Nah, itu kan yang harus dipikirkan secara flow datanya. Terus, ya itu sih ketelitian menurutku di bagian flow datanya. Jadi, apa ya kata-katanya aku bingung deh. Jadi datanya Ya, jadi flow datanya itu yang memang perlu ketelitian tinggi. Jadi untuk mengurutkan dari ujung sampai ujung, lah bagian itu yang sulit dan perlu ketelitian tinggi. Itu sih. boleh kasih contoh nggak Mbak yang kayak di data apa yang harus diteliti banget atau enggak? Apa ya contohnya ya? Misal soal ini aja deh. Misal kita bikin fitur yang ada di marketing ya. Di marketing, misal kita ada input sebuah project masuk. Nah, gimana data project ini itu tuh nanti bisa diterima sampai di tempat-tempat yang lain. Misal dari tempatnya purchasing, terus kemudian tempatnya finance, kemudian tempatnya gudang untuk sampai nanti mengeluarkan barang untuk bisa dikirim ke customer. Nah, itu tuh datanya yang harus dipastikan bahwa semuanya itu tuh menerima data itu. Kayak gitu sih, karena kan kita melibatkan banyak departemen juga ya. Jadi itu yang harus diurutkan dan harus dipastikan bahwa datanya itu tersampaikan. Mungkin aku izin bertanya juga ya Mbak. Iya, Kalau boleh. misal Mbak kan sebagai pekerja juga sekarang, apakah Mbak tuh pernah merasakan suntuk akan kerjaannya Mbak itu? Terus kalau misalnya emang pernah merasakan, kira-kira hal apa yang Mbak biasanya lakukan? Kalau untuk kerjaan itu tuh pasti ya, apalagi kalau testing sih sebenarnya. Jadi testing itu adalah pekerjaan yang paling membosankan karena kamu harus melakukan testing itu berkali-kali kan sampai benar-benar bug itu tuh nggak ada. Ya meskipun di user pasti ada lagi ya, cuman kan testing itu tuh kayak misal kamu
inputan aja deh. Inputan kamu harus ngecek apakah ini tuh harusnya bisa diinput angka atau hanya huruf. Kan kayak gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya pernah suntuk kerja atau enggak, pernah. Terutama pas melakukan testing. Terus solusinya apa? Solusinya apa? Jadi aku biasanya bisa move ke pekerjaan yang lain dulu. Jadi aku bisa mengerjakan untuk balik lagi ke sebagai sistem analis lagi untuk membuat dokumentasi lagi. Karena kan memang load kerjaannya tuh memang ada terus ya. Jadi kalau misalnya aku sudah kerja dengan satu, aku bisa move ke yang lainnya. Kalau untuk non pekerjaan biasanya kita lihat dulu, minum-minum dulu atau sekedar makan makanan ringan ya kayak gitu aja sih. Ngobrol sama temen karena kan kita kan seruangan juga sama teman-teman yang satu departemen yang sama. Jadi kerjanya itu juga nggak yang begitu kaku sebenarnya. Jadi ngobrol sama teman itu juga jadi solusi, salah satu solusi. Kayak gitu sih. Itu aja Mbak pertanyaan-pertanyaan dari kami. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya untuk mewawancarai Ya, Mbak Dita. terima kasih kembali. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf tadi sedikit terlambat. Iya, nggak apa. Oke, iya sama-sama. Terus pokoknya yang tak sampaikan bisa bermanfaat ya buat kedepannya. Itu aja sih. Aku juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Tuh, cukup. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Sistem analis bertugas membangun sistem informasi manajemen seperti ERP, mulai dari mengumpulkan kebutuhan lewat wawancara, hingga membuat dokumentasi teknis seperti flowchart dan ERP untuk developer. Seorang analis harus punya hard skill membaca dan membuat diagram, serta soft skill komunikasi dan berpikir kritis untuk menyaring permintaan user dan menentukan mana yang realistis diterapkan. Prinsip utamanya adalah menjaga kerahasiaan data dengan pengaturan akses yang ketat. Pelanggaran seperti password sharing ditangani dengan teguran dan pembatasan akses. Sementara, pencegahan manipulasi data dilakukan lewat validasi ketat. Profesionalisme juga tetap dijaga dengan rotasi tugas dan tetap berkolaborasi dengan tim. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas waktu, ilmu, dan insight berharga yang telah dibagikan. Kami juga menyampaikan apresiasi untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses wawancara ini. Sampai jumpa!